Sampun recording, berarti saya nggak usah pakai record lagi. Berarti ini secara otomatis masuk ke Oke. email saya nggih, Bu. Oke. Nggih. Sama email saya. Nggih, nggih. Ini dimulai kapan, Ibu? Tahun depan. Jelas. Pelan nggih Bapak Ibu. Oke. Monggo Bu, itu suaranya, Bu. 40-an menit, guys. Suaranya Bu Iva kok masih terdengar di sini? Iya, yang lain kok bisa masuk ke ruang ini, Bu? Ya. Bu Eti. Kelompok 3. Bu. Iya, Bu Iva. Utama. Sama, matikan semua. Bu Indah yo kedengaran anggone berdua. Cek ngebor. Yo, aku jangine. Kelompok 3 sebentar nggih, musik loading. Ya, latihan dulu bisa. Latihan. Assalamualaikum. Sik. Jangan seperti itu dulu. Kita skenario dulu. Kita latihannya gini. Latihannya itu nanti siapa yang skenario siapa yang dipakai dulu. Sampean coach apa saya yang coach dulu? Ya ini duluan. Jenengan ya. Skenario jenengan dulu. Hah? Jenengan dulu. Saya dulu. Oke. Prolog. Iki wis mulai ta latihan. Sik ngenteni mlebu kabeh iki sik ganggu suasana. Suasana di kota santri. Apa kabar Bu Yeni? Alhamdulillah baik, Pak. Jenengan bagaimana, Bapak? Alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Gak sehat ekonomi. Kok sedole utangan? Direkam aja ngomong. Nunggu izin dari Oke, Bapak sudah siap untuk saya coach kelompok lainnya itu. Oke, berarti 30 menit 15 menit ya. Jadi sesuai dengan skenario. Skenario sudah dipegang? Sudah dihafalkan? Enggak hafal. Sudah siap menjawab pertanyaan dari saya? Oke. Saya sebagai coach ya. Iya. Oke, coach. Mas dari coach, dari coach. Oh, coach itu. Oh. Kuci. Jenengan sebagai kuci. Oh ya, kucing. Aku udah pakai apa itu email terus kalau nggak sepi berarti bisa dimulai. Ya oke, kita mulai aja ya. Pas 50 nanti pas 50 ya. Kurang 1 menit. Sudah mulai ya? Wis dimulai ya? 49 berarti 15 menit. 15 menit 50 55 berarti lebih anu ya. 4. 13 lebih 4. Sepi pisan. Oke, kita persiapan dulu. Jadi skenario saya yang saya buat, saya sebagai coach, jenengan sebagai kuci, nanti selanjutnya
Skenario akan saya bacakan, jenengan sebagai coach, saya kucinya. Oke. Sudah siap? Siap. Siap. Sekarang 50 berarti 55, 60, jam 4 terus 4 lebih 5 ya. Oke. Oke, 4 lebih 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada hari ini adalah supervisi yang dilakukan oleh Ibu Yeni Rahmawati selaku Kepala Sekolah terhadap guru kelas 3 Bapak Mustajib. Dalam kegiatan tersebut, Ibu Yeni sebagai coach dan Bapak Mustajib sebagai kuci. Adapun tujuan kegiatan coaching yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan Bapak Mustajib selaku guru kelas 3. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam, pagi juga Bu. Alhamdulillah baik dan sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat juga. Oh iya Pak, gini, sebelumnya saya mengingatkan bahwa hari ini adalah saya akan melakukan kegiatan supervisi di kelas Bapak. Karena jadwalnya kan sebenarnya besok ya Pak ya. Jadi mohon maaf karena bertepatan dengan kegiatan saya rapat dinas keluar, akhirnya untuk supervisi akademik kelas Bapak saya lakukan hari ini. Bagaimana Pak? Enggak apa-apa? Bapak sudah siap untuk saya lakukan supervisi pada pagi hari ini? Insya Allah siap Bu. Oh, nggih. Baik kalau begitu Pak ya. Coba Bapak ke kelas dengan persiapkan. Nanti 15 menit lagi saya akan menuju ke kelasnya Bapak, nggih, dengan membawa lembar observasi dan instrumen penilaian untuk Bapak, nggih. Baik Bu, saya tunggu nggih di kelas saya 3A. Nggih. Bapak Mustajib pun menuju kelasnya, sedangkan Bu Yeni selaku kepala sekolah menyiapkan instrumen penilaian supervisi untuk Pak Mustajib. 15 menit kemudian mereka bertemu di ruang kelas 3A. Baik Bapak nggih, sebelum kita mulai, kok kelihatannya Bapak ini tegang gitu. Santai mawon nggih Pak. Nyantai mawon. Nggih. Untuk kegiatan sebelum Bapak kegiatan praktek mengajar, ada beberapa hal Pak yang akan saya tanyakan sedikit mengenai persiapan dan tujuan pembelajaran Bapak pada pagi hari ini. Coba Pak mungkin bisa dijelaskan apakah tujuan pembelajaran Bapak pada pagi hari ini? Oh, nggih Bu. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya akan membahas tentang materi identifikasi dan sifat-sifat benda, baik benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang mana pembelajaran pagi ini saya harapkan anak-anak mampu menjelaskan sifat-sifat benda, baik benda padat, benda cair, dan benda gas. Selain itu, juga anak-anak mampu berkolaborasi atau kerjasama dengan baik antar teman dan mampu menemukan sendiri perbedaan dari ketiga sifat benda tersebut. Selain itu juga mereka mampu mempresentasikan atau berbicara dengan baik di depan kelompok lain. Hasil diskusi mereka satu kelompok. Wah, luar biasa Pak ya tujuan pembelajaran Pak pada pagi hari ini. Bagus sekali Pak G. Tapi semua itu ibaratnya untuk menggali semua potensi Pak ya. Jadi semua siswa nanti jadi ada kolaborasi, kemudian anak bisa memahami materi itu dengan pemahamannya sendiri, juga mampu untuk berbicara walaupun masih kelas 3 Pak ya, luar biasa. Kira-kira Pak ya,
dari potensi siswa tersebut mampu digali dan dikembangkan lah. Itu ibaratnya itu nanti bisa terrealisasi apa tidak, Pak? Yang saya harapkan memang seperti itu, Bu, akan terrealisasi nantinya. Oke. Anak-anak mampu mengidentifikasi tentang sifat-sifat benda. Jadi tujuan luar biasa, Pak ya. Nggih, bagus sekali, Pak ya tujuannya. Kemudian gini, Bapak. Kalau tujuan pembelajaran kan sedemikian rupa, detail, semua potensi harus tergali. Mulai dari apa namanya kemampuan untuk berbicara, memahami konsep dengan sendirinya, kemudian mampu berkolaborasi dengan teman-teman antar kelompok lah. Kira-kira Pak untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, persiapan apa yang Bapak bisa lakukan? Persiapan yang sudah saya lakukan untuk anak-anak saya dan pembelajaran nantinya agar pembelajaran tersebut bisa terrealisasi, saya akan mempersiapkan yang pertama yaitu perangkat pembelajaran seperti RPP sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga menyediakan beberapa media yang dibutuhkan sesuai dengan pembelajaran, kegiatan pembelajaran tersebut. Juga menggunakan metode yang sesuai. Kemudian yang lebih penting ialah saya menyiapkan mood anak-anak dalam kegiatan pembelajaran agar mereka selalu senang dan semangat di dalam kegiatan pembelajaran yang nantinya akan kami jalankan. Oke, luar biasa Pak ya, baik sekali ya, baik tujuan pembelajaran maupun cara untuk mencapai atau persiapan yang Bapak lakukan ya. Baik Pak, nanti akan saya lihat RPP Bapak sebagai rencana aksi pada kegiatan pembelajaran pagi ini. Namun sebelumnya Pak, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut ya Pak, kira-kira kesulitan atau hambatan apa dalam merealisasikan tujuan pembelajaran Bapak untuk pembelajaran pagi ini? Jadi kira-kira hambatan atau kesulitan yang mungkin akan terjadi pada kegiatan pembelajaran Bapak pagi hari ini. Memang Bu, ada hambatan-hambatan yang terkadang sering muncul dalam tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Di antaranya kesiapan siswa. Karena masih anak-anak, tentunya membutuhkan arahan dan bimbingan serta pengawasan yang ekstra. Dan juga terkadang ada alat atau media pembelajaran yang belum tersedia di sekolah ini. Dan juga sumber belajar bagi siswa yang minim serta kerjasama antara orang tua juga merupakan suatu hambatan. Itu hambatan-hambatan yang sering saya alami. Iya Pak ya. Jadi seperti itu. Mungkin nanti ini saya bisa lebih tahu, saya selaku kepala sekolah mungkin nanti akan mengevaluasi ya agar hambatan yang terjadi pada Bapak selaku guru bisa diminimkan ya. Gini Pak, tentunya ada hambatan dan kesulitan. Tentunya kan ada penyelesaian. Atau kan nanti gini, ada dua pilihan. Bapak sebagai guru, guru kelas 3 khususnya, juga pengajar, pendidik, ketika ada hambatan atau kesulitan, apakah kita mengikuti kesulitan dan hambatan tersebut? Wes kita ngikut pasrah gitu. Atau mungkin Bapak punya solusi atau kalau ada hambatan kesulitan saya wajib untuk bisa menyelesaikannya gitu. Iya.
Adanya hambatan atau kesulitan tersebut tidak menjadikan saya untuk diam saja, Bu. Namun saya tentunya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya kesiapan belajar anak. Setiap anak itu berbeda-beda, Bu. Akhirnya saya menggunakan pemetaan kesiapan belajar siswa guna memudahkan dalam mencapai tujuan tersebut. Saya pun menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar semua siswa bisa maksimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang saya harapkan, selain itu juga untuk media, jika tidak tersedia di sekolah, saya menggunakan media alternatif yang mudah ditemui di lingkungan sekitar, atau saya menggunakan media dengan memanfaatkan alam sekitar. Saya juga sering berkomunikasi dengan wali murid yang pasif melalui sosial media seperti WA terhadap pembelajaran anak dalam pembelajaran. Itu yang Wow, saya luar lakukan. biasa sekali ya Pak ya. Ternyata saya mempunyai aset seorang guru yang tanpa menyerah, walaupun ada hambatan ataupun kesulitan, Bapak tidak tinggal diam saja, melainkan mencari solusi agar hambatan dan kesulitan tersebut bisa diatasi. Saya mengucapkan terima kasih Pak ya. Saya selaku kepala sekolah bangga mempunyai seorang guru yang berada di lembaga yang saya pimpin, pantang menyerah dan selalu bekerja keras untuk memajukan lembaga kita ini. Luar biasa sekali Pak ya. Langkah-langkah yang Bapak ambil dalam mengatasi hambatan, kesulitan yang menghalangi tujuan pembelajaran Bapak. Nggih. Kemudian Pak ya, namanya ada hambatan, ada kesulitan, sudah ada solusi. Lah, menurut Bapak, Bapak kan bisa merefleksi atau mengevaluasi diri ya. Membuat suatu tujuan pembelajaran tentunya jenengan juga melihat dari kompetensi atau kelebihan yang Anda miliki. Kalau bisa dijelaskan Pak, jenengan buat suatu tujuan pembelajaran yang luar biasa tentunya ada kelebihan yang bisa Anda jelaskan kepada saya apa kelebihan yang Anda miliki yang untuk apa namanya mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan. Ibu bisa saja. Ya, kelebihannya seperti yang lain, tapi enggak apa ya, ya seperti yang lain. Iya, terus terang saya bangga dengan Bapak, jangan Lalu merendah. saya masih banyak kekurangan, namun ada hal positif yang selalu saya lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu membawa kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan apa itu apa KSE itu yang sudah kita pelajari ya. Dan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak tidak tegang ya Bu, kita apa menerapkan dulu yang namanya apa tuh itu yang menyenangkan itu loh Bu, itu yang akan saya terapkan. Iya, iya, ya. Jadi intinya di sini Bapak menerapkan ke pembelajaran yang tidak membosankan ya Pak ya, yang menyenangkan pada anak juga berpusat pada anak, berpusat pada peserta didik. Itu sesuai dengan filosofi KHD Pak ya, luar biasa. Tentunya Pak ya, dengan kalau kita menjadi seorang guru, ketika kita berfokus pada anak maka kegiatan bisa apa namanya tujuan apapun, serumit apapun, sebanyak pun kesulitan maupun hambatan pasti bisa teratasi Pak ya. Iya Bu, insya Allah. Iya Pak, bagus sekali ya Pak ya. Baik Pak, begini. Nah,
Untuk hari ini Pak, saya akan melihat RPP yang Bapak buat ya dari pembelajaran Pak Tajib pada pagi hari ini. Sebagai bentuk rencana aksi Bapak dalam pembelajaran. Lah, coba Pak bisa saya lihat untuk RPP-nya pembelajaran pada pagi hari ini. Oh, nggih, silakan Bu, monggo dengan senang hati. Oke Ini Pak, terima kasih Pak ya. Coba saya lihat dulu. Ini kalau saya evaluasi Pak ya, nanti akan saya tuliskan di instrumen, baik ketika praktek maupun ketika pembuatan apa namanya ini rencana pembelajaran ya Pak ya. RPP Bapak sudah tampak tujuannya, kemudian langkah-langkah pembelajaran, medianya, juga metode sumber belajarnya juga sudah tertera di RPP tersebut. Nah, untuk penilaian dan LKPD pada RPP Bapak juga sudah cukup lengkap gitu. Pembelajaran yang digunakan juga pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Bagus sekali Pak. Baik Pak, selanjutnya silakan Bapak untuk mengajar ya. Saya akan mengobservasi jalannya kegiatan pembelajaran Bapak untuk pagi hari ini. Monggo Pak bisa praktek, nanti saya akan mengobservasi atau mengamati proses praktek panjenengan dalam mengajar di kelas 3A, materi mengidentifikasi sifat-sifat benda ya Pak ya, benda padat, cair, dan gas. Monggo. siap Bu. Saya Silakan Pak ya. Silakan dan Pak. nggih, mohon bimbingannya serta arahannya karena saya masih banyak kekurangan jadi Iya. tunjuknya. Ya, langsung Pak praktek monggo. Oke. Nggih. Bapak Mustajib melakukan pengajaran kelas 3A dengan materi identifikasi dan sifat-sifat benda. Sedangkan Bu Yeni selaku kepala sekolah mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Mustajib dengan menuliskan pada instrumen penilaian. Silakan Pak, silakan duduk setelah mengajar, nggih. Baik Pak, sudah saya lakukan penilaian terhadap pembelajaran Anda pagi ini. Bagus sekali Pak, ya. Baik RPP maupun kegiatan pembelajaran Anda sesuai dengan langkah-langkah RPP yang Anda buat, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Tetap semangat ya Pak, mohon ditingkatkan. Jangan sampai nanti supervisi berikutnya Bapak turun lagi, harus lebih ditingkatkan dan naik kembali. Kira-kira kekurangan apa yang nanti akan saya perbaiki, Bu? Baik Pak, ini berikut adalah instrumen penilaian dari saya, sudah saya tanda tangani. Jadi di sini sudah cukup bagus Pak untuk RPP-nya, untuk pelaksanaan prakteknya sudah cukup bagus. Untuk evaluasi berikutnya mohon ditingkatkan kembali dan lakukan memilih strategi yang lebih menarik lagi agar anak lebih bervariasi dalam proses pembelajaran. Begitu Pak ya? Oh, nggih, maksud Nggih. Bu. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coaching supervisi akademik model Tirta. Tema berbagi tips lolos CGP. Rekan saya, Bu Yeni, bercerita jika dia akan mendaftar menjadi calon guru penggerak. Bu Yeni merasa kesulitan untuk mendapat informasi mengenai guru penggerak. Dan saya adalah salah satunya guru di sekolah tersebut yang lolos seleksi menjadi guru penggerak. Untuk itu, Bu Yeni meminta pengalaman dari saya tips lolos menjadi guru penggerak. Adapun peran yang akan saya lakukan dalam coaching nanti, saya sebagai coach Pak Mustajib, sedangkan sebagai coachnya Bu Yeni Rahmawati, supervisornya Bu Eti Ernawati. Oke, kita mulai coaching.
Selamat pagi, Pak. Pagi Bu Yeni, tumben pagi-pagi kok sudah ke ruangan saya. Ada apa ini gerangan? Iya, Pak. Gini, baik Pak ya. Terima kasih saya sudah dipersilakan duduk dan masuk di ruangan Pak Mustajib gitu. Gini Pak, sebelumnya gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Yeni, jenengan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak. Eh, Gini Pak ya, Hmm, sebelumnya nggih. saya mohon maaf, mungkin saya mengganggu waktunya Pak Mustajib untuk istirahat gitu. Lah, saya di sini pada pertemuan hari ini Pak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, perihal masalah, eee, Bapak acaranya gitu loh, agar bisa Nggih. lulus menjadi calon guru penggerak. Oh, Iya perihal Pak. itu ya Bu Yeni. Sejauh ini persiapan apa yang sudah Bu Yeni persiapkan untuk mendaftar calon guru penggerak? Sebenarnya sih, saya rada malu gitu, Pak. Cuma ya gini, Pak, ya, jujur, Pak, ya, saya sebenarnya belum ada persiapan. Cuma, persiapan saya untuk mengikuti CGP ini, Pak, cuma saya itu mencari informasi-informasi saja, Pak. Rekrutmen calon guru penggerak gitu aja. Terus saya lihat baik di YouTube, grup WA, ataupun dari informasi lisan dari teman-teman gitu loh, Pak. Oh, itu sudah luar biasa ya Bu. Itu adalah usaha awal yang cukup bagus, niat yang cukup kuat. Oke, Terus terus oke Pak Bu. gini heeh, Nggih. kan Bapak sudah lulus ya, termasuk kan di sekolah sini kan Bapak cuma satu-satunya yang lulus CGP. Lah, lantas caranya, apalagi Pak? Misalnya adakah cara lain agar saya nanti Pak ketika daftar terus bisa lulus kayak Bapak? Iya. Yang pertama yang perlu Ibu lakukan adalah mengecek secara rutin perkembangan informasi di SIM PKB jenengan. Nanti di situ ada Bu, eh, Mmm, kapan waktu pendaftaran dan kapan waktu penutupannya. Jadi oh. dipersiapkan dengan sering-sering melihat SIM PKB Ibu. Oh gitu, Pak. Terus kira-kira, persyaratan apa, Pak? Kira-kira apa, dokumen apa gitu yang perlu saya siapkan gitu untuk pendaftaran CGP gitu loh, Pak? Oh, dokumen yang perlu Ibu persiapkan ya seperti scan ijazah, SK mengajar, SK pembagian tugas dan lain-lain, Bu. Nanti di situ ada kok Bu bagian-bagiannya. Nanti apa saja yang perlu dipersiapkan. Iya, Pak. Oh, menurut Bapak ya, pengalaman Bapak dulu awal-awal saat mau memulai mempersiapkan, ikut program guru penggerak itu apa, Pak? Sejauh ini saya mulai melakukan persiapan secara bertahap, Bu. Jadi jauh hari saya sudah mempersiapkannya, Bu. Ya seperti itu tadi, apa itu mencari informasi dari internet, dari rekan sejawat, dari eh, grup WA Mmm, dan gitu ya, ya, Pak, ya? iya, Mhm. Mhm. Ya mohon bimbingan Pak ya, serta arahan Bapak, pengalaman Bapak kan sudah lebih dulu dan lolos gitu. Jadi, berbagi pengalaman gitu Pak, perihal informasi selanjutnya. baik Bu, saya akan membagikan informasi kepada Ibu dan kepada semua rekan guru yang lainnya juga menurut Ibu apakah ada kesulitan dalam mencari informasi perihal pendidikan guru penggerak atau CGP ini Bu? Iya, eee,
berdasarkan apa namanya informasi tuh Pak ya, kemungkinan ya nanti kesulitan yang saya alami tuh Pak. Lah juga dari cerita teman-teman sih kan banyak yang gagal untuk lolos di CGP kan masalah pengisian esai. Lah kemungkinan Pak kesulitan saya nanti yang saya hadapi ya salah satunya ya dalam pengisian esai itu Pak. Terus caranya bagaimana Pak agar pengisian esai itu bisa baik dan bisa lolos gitu loh Pak. Iya, sebelum itu Bu, itu sudah minta izin ke suami Ibu kalau mau ikut CGP. Soalnya nanti mungkin ada waktu tersita untuk keluarga sedikit. Waktu ya Bu tersita. Iya. Apakah sudah mendapat izin Bu? Belum Pak. Yang pertama itu ya Bu, nanti mudah Oh. perjalanan nanti tidak ada miskomunikasi. Ya ya Pak, nanti saya sampaikan ke suami. Iya, untuk Rencana saya ikut CGP. iya, Bu, untuk mengisi esai kita harus mampu ya Bu menuangkan motivasi mengikuti program calon guru penggerak ini serta pengalaman kita selama menjadi guru di sekolah dengan catatan isi tersebut dikerjakan dengan jujur, tidak mengutip dari karya orang lain. Biasanya kan kita browsing-browsing kan banyak Bu dari apa itu internet. Iya, itu banyak sekali, tapi itu rasanya enggak seperti hati nurani kita, enggak seperti apa yang telah kita alami. Jadi menurut saran saya sebaiknya isinya itu nanti benar-benar dari jujur dari hati nurani jenengan. Oh iya Pak, iya Pak. Berarti untuk mengisi esai itu real yang kita lakukan di sekolah gitu loh Pak ya. Nanti kita tuangkan dalam pengisian esai gitu Pak ya. Nggih, leres kurang Oh. lebih itu. Oh, seperti itu ya Pak ya cara mengisi isi yang baik. Terus Pak, caranya agar kita lolos tahap 2 ini berdasarkan pengalaman Bapak itu gimana? Iya. Kita melakukan simulasi mengajar, kemudian setelah kita melakukan ya kita unggah scan yang telah persiapkan, lalu kita mengisi IC. Seperti tadi, kalau kita sudah dinyatakan lolos, kita akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu tes mengajar, praktek mengajar dan tes wawancara. Lah, terus bentuk pertanyaan saat wawancara itu seperti apa, Pak? Kurang lebihnya yang Ibu tulis di IC tersebut dan juga ada penambahan dari fasilitatornya nanti. Terus oke Pak, paham Pak. Berarti kan saat wawancara itu pertanyaannya itu nggak jauh beda dari isai yang saya isikan nanti Pak ya. Terus tahapan selanjutnya ketika kita sudah selesai, lantas apa yang harus saya lakukan Pak? Kalau sudah isai sudah, wawancara sudah, apa yang kita lakukan Pak? Ya kita tinggal menunggu Bu informasi selanjutnya dan memantau informasi tersebut dari SIM PKB atau iya Pak. Pak, kira-kira ya Pak ya, untuk soal-soal itu ada enggak Pak contoh soal yang bisa saya pelajari gitu loh Pak? Oh iya ada Bu, banyak sekali di internet itu. Tapi itu bukan apa ya, bukan hanya sebagai referensi saja, sebagai apa tolak ukur pengalaman latihan. Besok itu
ya sebagai gambaran saja itu. Iya, intinya nanti Pak ya soal-soal yang esai itu saya bisa pelajari di internet. Namun ketika pengisian sesuai real kenyataan yang saya lakukan gitu Pak ya. Enggih leres Bu. Oke. Oke Nggih. Pak ya. Terus Pak ya, saya jadi malu ya. Pak mohon ya Pak ya nanti meluangkan waktunya membimbing saya Pak ya dalam memeriksakan hasil latihan pengerjaan gizi saya nanti Pak ya. Karena di luar sana kan banyak Pak CGP yang gugur itu ya dalam tahap pengisian isai. Nanti dibimbing ya Pak ya, saya Pak ya. Nanti hasil pengerjaan saya nanti dilihat Pak ya. Oh, dengan senang hati Bu. Saya bersedia memantau itu dalam Oke. sharing dialog, berdiskusi bersama terhadap pengisian ISE nanti. Iya, ya. Makasih Pak ya, Bapak baik sekali. Matur suwun Pak, gitu loh. Kurang lebih ya paling 2 sampai 3 mingguan gitu Pak. Semoga tidak ada hambatan dalam pengerjaannya gitu loh Pak. Amin. Amin. Gini Bu, kali ini kan kita sharing masalah untuk selanjutnya Ibu apakah senantiasa diberi kelancaran ya Bu, dan jika ada yang mau ditanyakan silakan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya nggih. Nggih Pak, baik Pak, terima kasih, nggih. Terima kasih loh Pak. Saya akan terus berusaha Pak ya, terus belajar, mengembangkan kompetensi saya ini Pak yo, baik secara pedagogik, sosial maupun kepribadian dan profesional. Serta sungguh-sungguh Pak dalam mengikuti CGP nanti, calon guru penggerak nanti Pak ya. Harus Bu itu. Iya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi? Komitmen apa yang akan dibuat ketika Ibu lolos menjadi calon guru penggerak nanti? Ya, nanti kalau komitmennya itu Pak ya, ya saya apa namanya, saya akan terus belajar, saya minta bimbingan, saya akan terus menggali ilmu, saya akan terus tetap belajar gitu loh Pak. Saya juga kan kepingin seperti Bapak jadi guru yang profesional, jadi guru yang bisa berkembang, mengikuti perubahan zaman. Saya juga kepingin menjadikan anak-anak didik saya itu namanya kan anak sekarang beda Pak ya dengan anak zaman dulu. Kalau kita tidak mau belajar, tidak mengikuti perkembangan zaman, terus anak-anak didik saya mau saya bawa kemana Pak? Saya juga menginginkan menjadi seorang guru yang menjadi transformasi pendidikan gitu loh Pak. Sesuai dengan filosofi KHD, saya kepingin menjadi seorang guru yang bisa menuntun siswa saya, memberikan garis tebal pada murid saya, garis samar tuh saya tebali sesuai dengan potensi masing-masing, menghasilkan calon generasi penerus bangsa yang hebat-hebat gitu loh Pak. Hebat sekali. Mohon bimbingannya loh Pak ya. Jangan apa namanya, jangan nanti Bu Yeni ini merepotkan, mohon maaf loh Pak ya, saya merepotkan sekali Pak gitu. Siap kapan saja. Iya. Ya Pak ya, jadi gini Pak. Iya. Jadi ya karena terima kasih karena Bapak telah memberikan sedikit apa namanya, memberikan arahan kepada saya agar mengikuti jejak Bapak. Nanti selanjutnya Bapak tetap ya memberikan bimbingan dan arahan kepada saya Pak ya. Oh iya Bu, setelah ini kita terus ya Bu akan melanjutkan apa itu bimbingan-bimbingan. Saya insyaallah bersedia untuk mendampingi. Iya, baik Pak nggih, saya ucapkan terima kasih atas informasi yang sangat luar biasa dari Bapak nggih, dengan dukungan dan motivasi yang Bapak berikan insyaallah saya lebih bersemangat mengikuti program calon guru penggerak. Matur suwun sangat Pak nggih, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. 30 menit. 30 menit lebih dikit. 30 menit. Pas. Sudah. Bu Eti.
Iki apa iki? Matikan rekamannya. Nanti ada refleksi. Loh, Yang- refleksi yang kemarin tak kirim ya. Refleksinya. Refleksi yang kemarin diisi. Aku mesti ngirim nang di Poetik. Kayaknya belum loh. Loh, skenario-nya sudah dikirim apa belum nang Poetik? Belum. Belum. Kiriman. Skenario Oh. jenengan dikirim. Loh, ini kenapa kok jadi double ya? Coba. Ini sudah ta. Kalau sudah kita keluar apa piye? Nggak boleh keluar dulu. Iya dah. Lihat Iya. di mana? Di WA. Refleksi itu satu orang satu atau satu kelompok satu? Ya satu orang satu. Ini satu orang satu, bukan satu Iya. kelompok. Coba ke main room. Itu loh. Hah? Ke main room terus panggilan ke Bu Etik masih ngeblank. Apa laptop makanya nggak boleh keluar. Waalaikumsalam. Kopi yang kayak kemarin, kopi. Beli apa? Kopi yang kayak tadi. Kopi, susu. Nanti ganti baju dulu. Kopi. Coba Mau Tin. pipis. Mau pipis. Jangan di sini kelihatan porno. No. Oh, winter ya. Ayo dilepas dulu. Ibu Bapak bila sudah selesai praktek monggo keluar bor dan kembali ke main. Oh, keluar dari bor. Keluar ta? Endi? Ya, Bapak Ibu, jangan keluar link kok. Endi? di chat Kene. di
lagi chat main room. Aku beli kopi susu. Oh, chat main. Loh. Ya Allah, bateraiku jangan entek. Ini kaos kaki enak, kaos kaki dilepas dulu. Kopi. Hah? Gini. Ditaruh untuk iku kaos kaki, ditaruh untuk sepatunya. Ya bentar, itu dulu. Bajunya. Enak. Apa dimatiin? Apanya? Itu loh. Laptop. Mana laptop dimatiin? Udah lupa mati laptop. Cari bajunya ya. Oke. Siapa? Laptopnya Bunda. Dua. Kamu kelihatan loh pakai celana ku. Kelihatan yang ini. Kelihatan. Aduh. Bayar Aku nanti beli pizza kebab ya. Kebabnya 2, pizzanya 1 ya. Ya Bun. Kalau sekolah lu. Kepatin.